Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas materi tentang seni tari. Sebelumnya, kalian udah tahu nggak apa itu seni tari? Baik, kalau kalian belum tahu, mari kita bahas tentang materi tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Heri Apriana Rahab. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Indonesia, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di semester 5, dan juga bisa dipanggil Heri. Oke, kita di sini akan membahas tentang seni tari. Apa sih itu seni tari? Kadang bilang seni tari, oh seni tari gitu. Pengertian seni tari itu adalah bentuk seni yang diekspresikan melalui gerakan tubuh yang berirama dan teratur, seringkali diiringi oleh alat musik. Tujuannya itu, apa sih tujuannya itu? Tujuan seni tari itu kita dapat menyampaikan perasaan, cerita ataupun budaya melalui gerakan-gerakan tari tersebut. Seperti itu kawan-kawan. Di satu sisi lain, seni tadi adalah suatu ekspresi diri kita untuk menyampaikan sebuah cerita, baik itu cerita daerah ataupun cerita modern, seperti itu. Dalam seni tari, dia adalah mempunyai unsur-unsur seni tari yang dimana dia mempunyai 4 unsur. Yang pertama itu ada gerak, ruang, waktu, dan tenaga. Poin pertama itu ada gerak, yang dimana gerak merupakan kombinasi gerakan tubuh yang mengandung makna atau estetika, yang dimana dalam seni tari itu mempunyai gerak yang disampaikan dalam si penari terhadap cerita tersebut. Nah, unsur yang kedua itu ada ruang, yang dimana ruang itu merupakan area tempat penari bergerak, bisa melingkar, diagonal ataupun lurus. Nah, di ruang ini kita mengekspresikan tari tersebut untuk tempat kita melakukan kegiatan tari. Dan unsur ketiga itu ada waktu, yang dimana waktu merupakan durasi ataupun ritme yang diikuti dalam setiap gerakan. Nah, waktu itu ada batasannya dalam seni tari. Pokoknya dalam eh, seni tari dalam kegiatan hiburan ataupun hiburan masyarakat. Yang keempat itu ada unsur tenaga. Unsur tenaga ini dalam seni tari kita harus mempunyai tenaga yang mempunyai intensitas atau kekuatan yang digunakan saat menari, atau dalam lainnya keras atau lembut. Dalam seni tari itu kita mempunyai tenaga karena seni tari itu adalah memerlukan gerakan tubuh kita untuk memerlukan tenaga dalam mengekspresikan sebuah alunan tari. Dan tidak itu pun dalam seni tari itu pun ada jenis-jenisnya. Itu ada 3 jenis seni tari. Yang pertama itu ada tari tradisional, tari modern, tari kreasi. Yang dimana tari tradisional itu merupakan tarian yang diwariskan secara turun-temurun dan mencerminkan budaya daerah tertentu. Contohnya itu seperti tari Saman Aceh, tari Pendet Bali, yang merupakan ini adalah tarian spiritual budaya Aceh dan Bali. Dan yang kedua itu ada tari modern, yang dimana tari modern itu merupakan tarian yang berkembang sesuai dengan zaman ke zamannya dan pengaruh globalisasinya. Contohnya itu seperti hip hop, contemporary dance, itu seperti tari modern yang kita garap sesuai modern tersebut. Dan ketiga itu ada tari kreasi, yang dimana tari kreasi itu
merupakan gabungan antara tarian tradisional dan modern, seringkali dimodifikasi sesuai kreativitas koreografer. Yang dimana tarian kreasi ini kita dalam bentuk kayak contohnya itu seperti cerita rakyat yang digarap menjadikan sebuah tari. Contohnya itu tari kreasi tentang kegiatan masyarakat di Aceh seperti itu. Contoh tarinya itu seperti tari pukat, yang dimana tari pukat itu adalah mencerminkan tentang warga-warga yang bekerja sama untuk melakukan nelayan di sebuah tepi laut seperti itu. Tari kreasi yang dicampurkan tradisionalnya dan modernnya itu menggabungkan musik dan gerakan seperti itu. Dan setelah kita membahas jenis tari, di sini kita akan membahas tentang fungsi tari. Apa sih itu fungsi tari? Fungsi tari itu adalah berbagai macam dalam poin-poin. Yang pertama itu ada fungsi terhadap upacara adat dan religi, ada fungsi terhadap hiburan, fungsi terhadap pendidikan. Nah, kita akan bahas tentang upacara pada adat dan religi. Yang dimana fungsinya tersebut, tarian ini digunakan dalam ritual keagamaan atau adat tertentu. Contohnya itu tari budaya di Yogyakarta. Nah, fungsi tari ini itu mencerminkan kepada adat yang harus dilestarikan untuk mencerminkan adat tersebut. Dan yang poin kedua itu ada hiburan. Tarian yang dipakai untuk kesenangan penonton, contohnya itu seperti pertunjukan tari modern ataupun festival yang merupakan eee, sudah seringkali kalau ada hiburan itu pasti ada penampilan sebuah pertunjukan tari seperti itu untuk hiburan. Nah, untuk pendidikan itu berfungsi sebagai media untuk memperkenalkan budaya dan nilai-nilai kehidupan, yang dimana tarian ini adalah sebuah bentuk simbol simbol budaya kita terhadap daerah tersebut. Itu adalah sebagai fungsi seni tari dalam tiga poin tersebut. Nah, setelah kita membahas beberapa fungsi dan jenis seni tari, kita akan membahas tentang kostum, properti tari, dan perkembangan seni tari dari zaman ke zamannya. Yang pertama itu kita akan bahas tentang contoh tarian tradisional. Seperti apakah contoh tarian tradisional itu? Kita akan mencakup ke tarian piring, tarian dayak, dan tarian saman. Ini merupakan contoh tarian tradisional yang seringkali dilakukan dalam acara adat. Seperti yang saya cocok itu terhadap fungsi seni tari terhadap upacara adat dan religi. Ini adalah tarian-tarian yang wajib ditampilkan dalam acara adat tersebut seperti tari piring berasal dari Sumatera, tarian Dayak merupakan dari Kalimantan, dan tari saman merupakan dari asal Aceh. Seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang kostum dan properti tari, yang dimana itu kostum merupakan biasanya itu mencerminkan asal usul budaya tarian. Misalnya itu seperti kostum tari pendek berwarna cerah dengan ornamen berbunga-bunga. Dan itu ada juga di tarian Sumatera Utara. Tarian Sumatera itu mencerminkan merah merah yang cerah untuk mencerminkan Sumatera Utara. Yang selanjutnya itu ada properti, yang dimana properti itu merupakan alat-alat yang digunakan saat menari, seperti kipas pada tari legong atau payung pada tari payung. Dan ini merupakan alat yang harus digarapkan dalam tarian tradisional ataupun tarian kreasi. Selanjutnya itu ada tarian perkembangan seni tari di era modern.
Perkembangan seni tari di era modern yang dimana itu terhadap globalisasi dan kolaborasinya, yang dimana itu globalisasi itu kita memunculkan tarian-tarian dengan pengaruh dari budaya luar seperti K-pop dan hip-hop. Dan itu ada juga kolaborasi, yang mana kolaborasi ini banyak koreografer menggabungkan unsur tradisional dan modern dalam satu pertunjukan untuk menciptakan inovasi baru. Yang seperti yang saya bilangkan, itu terhadap tari tradisional yang menggabungkan tari tradisional dan modern yang menggabungkan tentang tarian adat daerah sendiri seperti cerita rakyat untuk kita kolaborasikan dalam seni tari, yang itu kita garap dalam gerakan seni tari tersebut. Baik, itu adalah penyampaian materi yang saya sampaikan dalam apa itu seni tari. Jadi, seni tari adalah bentuk ekspresi budaya yang berharga dan kaya makna. Tarian memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, adat, dan hiburan masyarakat. Dan juga pelestarian tarian tradisional penting di tengah perkembangan tarian modern. Jadi, kesimpulan dari tarian tersebut adalah seni tari ini adalah merupakan fungsi untuk kita mengenalkan adat dan budaya kita terhadap daerah tersebut, yang mana kita harus menampilkan seperti tarian adat upacara itu adalah wajib untuk kita lakukan dalam seni tari, yang mana seni tari ini adalah eh, simbol untuk adat dan daerah kita sendiri. Baik, cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.